Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak Haji yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Pak Haji kelas 5 yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan belajar PAI 2 atau fikih. Tapi sebelumnya kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah untuk kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah yang Pak Haji banggakan. PAI 2 atau fikih kelas 5 kita akan melanjutkan di bab yang kedua, yaitu tentang infak. Ya, kita akan mempelajari yaitu pengertian infak, dasar dan dalil infak, hukum infak, rukun infak, syarat infak, dan tata cara infak. Tapi pada hari ini ya Pak Haji akan menjelaskan 3 ya. Yang pertama yaitu pengertian infak, yang kedua dasar dan dalil infak, yang ketiga hukum infak. Sisanya di pertemuan selanjutnya, di video pembelajaran selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu pengertian infak. Kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqo, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Infak menurut istilah ya, tahu syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu pengertian infak. Terus yang kedua, dasar dan dalil infak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Surat Al-Imran ayat 92. Itu dasar hukumnya ya dari Al-Quran. Kalau dalilnya, nah ini dalilnya yaitu hadis. Dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan memberi daripada menerima, atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Ya, itu namanya dalil. Kalau dasar Al-Quran, dalil itu hadis. Hukum infak, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Nah, untuk mengetahui lebih jelas hukum infak, ada baiknya kita pelajari macam-macam hukum infak.
Adapun macam-macam hukum infak sebagai berikut. Jadi hukum infak itu dibagi ya sesuai dengan niatnya. Nah, yang pertama wajib. Infak itu ada infak wajib, berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkan seperti membayar zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua membayar mahar pengantin. Yang ketiga menafkahkan istri. Yang keempat menafkahkan istri yang ditalak dalam dan masih dalam waktu iddah ya. Terus yang kedua infak itu hukumnya sunnah. Ya, infak sunnah berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah, perjuangan di jalan Allah. Yang kedua infak untuk kepentingan umum ya. Contohnya apa? Bangun jembatan ya. Terus apa lagi? Misalkan bangun masjid ya atau musola, kita bantuin ya dengan harta kita yang kita mampu ya. Yang ketiga infak untuk menolong musibah. Jadi kalau ada orang kesusahan kita bantu dan lain-lain ya, semuanya diniatkan ya karena Allah. Tuh ya. Untuk kepentingan Allah, perjuangan Allah ya, terus kepentingan sesama manusia. Yang penting tujuannya jalan Allah, dapat ridha Allah. Yang ketiga infak itu hukumnya mubah. Mubah itu apa Pak Haji? Mubah boleh, silakan saja. Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya seperti hadiah. Ya, kita beri hadiah kepada teman ya, saudara kita dulu dah. Saudara kita, ayah, ibu, bapak ya, semuanya, nenek, kakek, adik, ketika ulang tahun kita kasih hadiah ya. Atau kita pengen ngasih hadiah, itu sunnah. Ya, mubah boleh-boleh aja. Hibah menghibahkan ya, menghibahkan, memberi hibah dan lain-lain. Terus yang keempat, infak itu bisa ya mengandung hukum haram. Kenapa haram? Karena yang pertama infaknya orang non muslim untuk menghalangi syiar Islam, itu nggak boleh. Terus yang kedua infak bukan karena Allah, nah itu juga tidak boleh. Ya, infak bukan jalan Allah. Contohnya apa Pak Haji? Bukan karena Allah. Infak pengen riya, pengen dipuji, itu nggak boleh. Itu contohnya. Ya, mungkin itu aja ya materi yang Pak Haji sampaikan pada video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah kamu pahami tentang infak ya. Semangat terus belajarnya, semangat terus untuk kalian menggapai ilmu agama ya, untuk bekal kita ibadah di dunia, apalagi untuk bekal kita di akhirat ya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada tugas pada hari ini, pemantapan materi saja ya. Itu saja dari Pak Haji, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.